mereka muka kami cuma Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Shalom. Sekali lagi saya sapa shalom. Shalom. Puji Tuhan. Kita mengucap syukur buat kasih dan anugerah Tuhan. Kesempatan hari ini hari yang sangat berbahagia tentunya buat kita, di mana kita akan melaksanakan kegiatan kepada mahasiswa yang akan di Yudisium. Sebelum kita masuk dalam rangkaian acara kita hari ini, saya akan membacakan terlebih dahulu untuk beberapa rangkaian yang akan kita jalankan dalam pertemuan kita ini. Yang pertama, kita akan mengadakan ibadah singkat. Nanti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Kaci Mahadiana. Yang kedua, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan Mars STT IKSN Santosa Asih. Dan yang ketiga, pembacaan surat keputusan nanti yang akan dibacakan oleh Wakil 1 oleh Ibu Esther Andi Junifer. Selanjutnya masuk dalam pelantikan lulusan, yaitu oleh Bapak Ketua, yaitu Bapak Polisa Nainggolan, beserta sambutan sekaligus dari Bapak Ketua. Dan nanti akan dilanjutkan sambutan dari Ketua Yayasan oleh Bapak Cesar Hasibuan. Dan selanjutnya doa syafaat dan doa penutup. Dan yang terakhir kita doa bersama. Baiklah Bapak Ibu sekalian, hari ini kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menikmati hari ini dengan sukacita. Kita akan menyanyikan lagu pujian kita hari ini, Kurasa Bahagia. Tuhan Yesus telah
berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena Tuhan sudah menghantar kami ada di tempat ini dalam keadaan yang sehat. Pimpinlah kami dalam acara ini mulai dari awal sampai akhir. Dan biarlah itu berlangsung di dalam pimpinanmu. Terpujilah namamu ya Tuhan. Berkatilah kami dalam acara ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Amin. Persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pak Ci. Sebelumnya kita menyanyikan pujian untuk Tuhan. Tuhan yang sempurna. Pujian yang kami naikkan pada saat ini mempersiapkan kami, menghantar kami masuk di dalam sebuah perenungan kebenaran firman Tuhan. Olehnya itu kami berdoa dan membuka hati kami masing-masing dengan mata iman yang tertuju kepada Tuhan yang empunya firman. Berfirmanlah kepada kami semua ya Tuhan, dan Roh-Mu yang kudus memampukan kami untuk dapat memahaminya serta memberlakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Pembacaan firman Tuhan bagi kita terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-13. Injil Yohanes pasal 14 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Demikianlah sabda Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita semua pada pagi hari ini. Ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya membaca di dalam sebuah artikel, ternyata pada tanggal 29 September 2014, tanggal itu ditetapkan sebagai Hari Sarjana Nasional. Tanggal 29 September 2014. Hari Sarjana Nasional. Di dalam dunia pendidikan, tentunya kita semua tahu ada beberapa momen yang sangat penting. Hari Sumpah Pemuda, Hari Pendidikan Nasional, dan Hari Sarjana Nasional. Yang menyentuh kita adalah Hari Sarjana Nasional. Hari Sarjana Nasional ini bukan saja pada tanggal 29 2014, tetapi ini juga selanjutnya diperingati sebagai bukti penghargaan kepada orang-orang yang telah berjuang, orang-orang yang berusaha untuk memperlengkapi diri dengan berbagai macam perjuangan yang pada akhirnya dipastikan bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diperlengkapi dan orang-orang yang telah mengantongi ilmu. Dan bukan saja mengantongi ilmu, tetapi juga harus dapat merealisasikan ilmu itu. Itulah sebabnya Hari Sarjana Nasional ini diperingati. Maka ditarik dengan momen yang bersejarah pada hari ini. STT IKSM juga di tanggal 3 bulan Agustus 2023 merupakan satu momen yang luar biasa, di mana mahasiswa STT IKSM akan masuk di dalam yudisium yang merupakan sebuah momen yang sangat menentukan, karena yudisium ini adalah untuk menentukan bagaimana saudara dalam pergulatan selama kurang lebih 4 tahun berada di IKSM, berjuang untuk membuktikan bahwa memang sesungguhnya semua aturan-aturan telah Anda lakukan secara komprehensif, baik itu dalam bidang pengetahuan, pendidikan, akademik, keuangan, kemahasiswaan, dan lain-lain. Namun perlu juga kita ketahui bahwa tidak cukup sampai di sini. Ini merupakan akhir daripada jenjang pendidikan, tetapi menjadi awal dari pergumulan yang cukup berat, karena Anda akan masuk di dalam pembuktian diri. Itulah sebabnya dalam artikel yang saya baca tadi, saya menemukan seorang tokoh, yaitu Sosro Kartono. Mungkin Bapak dan Ibu. Sosro. Bukan Sosro. Ya, tetapi ketika Bapak dan Ibu, saudara-saudara, meminum teh Sosro, maka akan menghantar kita untuk mengingat pada satu tokoh ini, yaitu Sosro
Kartono. Dia adalah kakak dari Putri Raden Adjen Kartini. Dan dia adalah salah satu tokoh Indonesia pertama kali yang meraih gelar sarjana. Dan itu dia peroleh ketika dia peroleh bukan hanya dengan tiba-tiba dia mendapatkan sarjana itu, tidak. Karena dalam masa di mana Indonesia pada waktu itu masih tertinggal, pada waktu itu Indonesia masih berada di dalam penjajahan, ketidakbebasan itu selalu ada di dalam tubuh Indonesia. Tetapi tokoh ini punya satu tekad yang luar biasa, mengambil keputusan untuk mencari ilmu. Bukan saja di Indonesia, tetapi dia harus rela ke luar negeri. Dan melalui tekad yang sangat luar biasa itu, dia menggunakan waktu dalam kurun 2 tahun. Pada akhirnya, dia dapat menyelesaikan studinya di bidang teknik sipil. Sarjana, dan itu dikenal, dan sampai pada akhirnya dia boleh dapat membuktikan diri sebagai anak bangsa yang memberikan dampak kepada seluruh bangsa. Itulah sebabnya salah satu juga yang membuat sehingga Hari Sarjana Nasional itu dirayakan, oleh karena ada satu tokoh yang telah memberi dampak. Didukung oleh Putri Raden Adjen Kartini, yang juga melihat bahwa putri-putri Indonesia berada di dalam ketertinggalan, terabaikan, dianggap tidak berarti. R.A. Kartini bangkit dengan sebuah tekad dan perjuangan untuk mengangkat derajat bangsa, dan bukan saja itu, tetapi mau menunjukkan bahwa wanita-wanita itu juga mendapatkan kesempatan dan punya hak untuk dapat merealisasikan dirinya. Itu melalui sebuah perjuangan. Dan sekarang Bapak dan Ibu yang kekasih, kalau kita melihat apa yang sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh bangsa ini, sebetulnya ini harus menjadi inspirasi bagi kita semua yang akan menyandang gelar sebagai seorang sarjana. Bahwa kita tidak saja hanya mempopularitas diri dengan cukup dikenal di tengah bangsa, tetapi sarjana-sarjana yang akan ditamatkan pada hari ini akan tampil di tengah bangsa untuk menyatakan di seluruh dunia ini, khususnya di bangsa Indonesia, bahwa saudara-saudara adalah anak-anak bangsa yang telah terpilih dari segala sesuatu, atau kebanyakan orang yang boleh dikatakan hebat dan pintar. Anda mendapat perhatian dari satu pribadi, yaitu Allah, memberikan penghormatan kepada saudara, memilih, menetapkan, mempersiapkan, memproses saudara-saudara, khususnya di STT IKSM ini. Untuk apa? Untuk hadir membuktikan diri bahwa kita ini adalah umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, seperti yang saya katakan tadi, bahwa wisuda itu hanyalah sebuah proklamasi, tetapi yudisium ini adalah penentu bahwa memang betul-betul Anda telah melaksanakan dengan baik segala tuntutan, baik itu akademis dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, saudara-saudara, tentunya dalam memasuki pelayanan ini adalah sebuah misi yang sangat mulia. Misi ini saya katakan sangat mulia karena apa? Misi ini tidak diberikan oleh dunia, tetapi misi ini diberikan oleh Sang Ilahi, yaitu Tuhan yang mencipta, Tuhan yang memperlengkapi, dan Tuhan yang mau memakai. Dalam konteks pembacaan kita pada saat ini, Yesus bersama-sama dengan murid-muridnya. Akhir daripada apa yang harus dikerjakan oleh Tuhan Yesus Kristus, pada akhirnya dia harus membukakan keberadaannya secara komprehensif kepada semua orang, khususnya pengikut-pengikutnya yang telah mengikuti pendidikan, yang telah mengikuti pengajaran dengan baik, dengan saksama,
yang disampaikan oleh guru yang agung, yaitu Yesus Kristus sendiri. Datang sebagai misi Allah di tengah-tengah dunia untuk merealisasikan seluruh kesempurnaan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Itulah sebabnya kemarin saya katakan bahwa kedatangan Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan sorga yang bersentral pada dirinya, karena dia adalah sempurna dan benar adanya. Itulah sebuah kebenaran. Kebenaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu tidak didatangkan oleh siapa dan apapun juga, tetapi kebenaran itu berasal dari dirinya dan berotoritas. Itulah sebabnya selama kurang lebih 4 tahun saudara-saudara berada di tempat ini, diproses dengan berbagai macam aturan yang mungkin kadang membuat kalian sehingga merasa sulit, tertekan dan lain-lain sebagainya. Tetapi semuanya itu pada dasarnya mengarah kepada tadi tujuan kedatangan Tuhan, untuk memperlengkapi saudara-saudara agar betul-betul memahami tentang kebenaran itu sendiri. Kebenaran itulah yang digumuli oleh saudara-saudara selama 4 tahun, melalui penafsiran, melalui eksegese, melalui pengetahuan umum, pendidikan dan lain-lain sebagainya. Pada hari ini Anda akan diyudisium membuktikan bahwa Anda harus pastikan bahwa kantong ilmu telah Anda miliki. Pertanyaannya adalah bahwa apakah selama 4 tahun ini Anda telah memenuhi kantong ilmu itu? Tentunya tidak. Lalu kalau tidak, apa kata firman Tuhan untuk memperlengkapi saudara? Dalam pembacaan kita tadi dikatakan bahwa Yesus berkata kepada mereka, "Percayalah kepadaku." Kenapa Yesus mengatakan percayalah kepadaku? Karena ketika Yesus harus membukakan kepada mereka secara sempurna akhir daripada karya Tuhan Yesus, dan mereka harus meneladaninya dan melakukannya, pada akhirnya Yesus katakan, "Aku akan pergi ke sorga dan akan meninggalkanmu." Ada sebuah keraguan, ada sebuah ketakutan, ada sebuah rasa pesimis di dalam diri pengikut-pengikutnya. Karena apa? Selama ini mereka mendapat bimbingan pengarahan dari guru yang agung. Tetapi akan tiba waktunya mereka akan diberikan kesempatan untuk melanjutkan itu dan bertanggung jawab, merasa tidak mampu. Tetapi Yesus menyampaikan sebuah kata, "Percayalah kepadaku." Artinya apa? Bahwa selanjutnya saudara-saudara dan kita semua akan masuk di dalam misi yang sangat besar, yang tadi saya katakan misi yang sangat mulia ini. Di dalamnya Anda harus membuktikan diri supaya semua orang bisa melihat bahwa inilah sarjana-sarjana STT IKSM. Maka untuk pembuktian itu, firman Tuhan katakan, bukan berakhir di bangku pendidikan, tetapi tetap percaya bahwa Yesus senantiasa menyertaimu. Yesus senantiasa akan mendampingi, akan berada bersama-sama dengan engkau di dalam melaksanakan amanat yang sangat mulia itu. Apakah kita siap untuk percaya bahwa Yesus akan tetap memimpin arus pergumulan dan pelayanan ke depan? Ataukah kita katakan, saya sudah menjadi sarjana dan itu menjadi label saya, maka tidak perlu lagi percaya kepada Tuhan dan mengandalkan logika? Maka saya katakan itu keliru. Tetapi ciri khas kita sebagai sarjana-sarjana yang telah dipersiapkan, mari tetap yakin dan percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Percaya itu berarti bahwa bukan saja kita katakan dengan mulut, tetapi itu diibaratkan dengan minuman. Maka ada tawaran minuman yang diberikan. Kamu mau minum? Mau. Kalau mau ambil, ya tergantung. Kalau mau ambil, silakan datang. Ada actionnya. Bukan hanya datang, terima. Setelah terima apa? Minum. Kalau tidak minum, apa tidak berarti. Tetapi ketika kita minum, maka itu akan memberi rasa di dalam diri kita. Itu juga akan memberikan kesegaran bagi kita. Itu juga akan menguatkan kita sehingga kita kembali segar. Gambaran dari percaya. Artinya bahwa dalam melakukan tugas panggilan yang besar ke depan penuh tantangan, Anda harus sungguh-sungguh percaya. Karena yang kedua,
Yesus katakan bahwa ada pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan. Pekerjaan-pekerjaan yang harus dilakukan itu adalah pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Artinya bahwa selama Tuhan Yesus ada di dalam dunia, dia melakukan sesuatu. Pekerjaan apa? Ada mujizat. Ketika dia bercakap-cakap dengan perempuan di Samaria itu. Ketika dia menyembuhkan orang lumpuh. Ketika dia menyembuhkan orang yang buta. Ketika dia membangkitkan orang mati. Pada akhirnya dia katakan, supaya kamu menjadi percaya akan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan dengan berbagai macam mujizat. Artinya pengandalan akan otoritas Tuhan ini menjadi prioritas yang harus dimiliki oleh sarjana-sarjana tamatan STT. Jikalau Anda tamat tetapi hanya penuh dengan ilmu tetapi tidak disertai dengan otoritas, maka saya katakan tahanlah dan berjuang terus, karena proses terus akan terjadi dalam diri jikalau tidak memiliki otoritas untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan. Karena Yesus sendiri katakan, apa yang ia telah lakukan diharapkan pengikut-pengikutnya akan melanjutkan apa yang sudah diteladankan oleh Tuhan. Tetapi selanjutnya, dalam kata kalimat yang terakhir, Yesus katakan, jikalau kamu melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, Tuhan akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Sekali lagi, Tuhan akan memberikan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi. Jadi kata pekerjaan yang lebih besar itu diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu kata meisona, bukan meiharap, ya, bukan biusmei, ya, meisona. Mudah-mudahan ini menjadi ingatan bagi kita. Meisona itu mempunyai arti bahwa lebih besar, lebih dalam, dan lebih berkualitas. Ini berbicara menyangkut dengan kualitas. Maka kalau dikatakan bahwa berkualitas, tentunya itu harus bernilai. Maka untuk bernilai, apa yang harus kita lakukan? Di ayat selanjutnya dikatakan bahwa aku akan pergi, aku akan kembali ke sorga. Lalu pertanyaannya, bagaimana dia harus kembali ke sorga? Maka untuk kembali ke sorga, ia harus melewati terlebih dahulu yang namanya pengorbanan, yang namanya kematian, yang namanya kebangkitan. Harus lewati itu. Kalau tidak, maka dia belum tentu harus ke sorga. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pesan firman Tuhan ini kepada kita bahwa mungkin kita tidak akan mati seperti Tuhan Yesus, tidak disalibkan seperti Tuhan Yesus, dan tidak bangkit seperti Tuhan Yesus. Tetapi pesan firman Tuhan ini adalah bahwa semua kita yang telah diperlengkapi, dipersiapkan untuk menyaksikan kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus. Amin. Amin. Oleh karena itu yang menjadi fokus. Jadi di dalam pengajaran, ketika Anda berada di kelas, ketika Anda berada di gereja atau di mimbar, ketika Anda berada di tempat pelayanan atau penginjilan, yang harus Anda pikirkan dan sampaikan, metode apa yang tepat supaya nanti tadi jalan menuju ke sorga itu melalui pengorbanan dan kematian harus disaksikan. Jikalau belum sampai di situ, bergumullah karena kesaksian belum komprehensif. Oleh karena itu, saudara-saudara, hari ini peganglah kebenaran firman Tuhan ini. Yakinlah dan percaya bahwa tentunya sebagai manusia, sebagai mahasiswa, masih terlalu banyak kekurangan. Yakinlah bahwa percaya, mengandalkan Tuhan, melakukan sesuatu didasarkan atas kebenaran, saya yakin dan percaya Anda pasti berhasil.
Dan pesan saya adalah bahwa Anda bolehlah dikatakan dilahirkan di IKSM, dibesarkan di STT IKSM. Di rumahku inilah engkau menangis, di rumah ini jugalah engkau tertawa, di rumah ini bercampur aduk berbagai macam perasaan, tetapi itu adalah bagian proses untuk memperlengkapi saudara agar saudara kuat. Oleh karena itu, sebentar lagi kita tentunya akan berpisah. Silahkan Anda pergi dan membuktikan kebenaran firman Tuhan. Tetapi jangan lupa rumahmu di mana engkau dilahirkan. Rumahmu di mana engkau dibesarkan. Jikalau engkau sudah dipakai oleh Tuhan luar biasa, itu menjadi harapan STT IKSM. Itu menjadi sebuah kebanggaan bagi lembaga STT dan Sentosa ASI Group, tetapi yang terutama untuk Tuhan. Oleh karena itu, pergilah, lakukanlah sesuatu di tengah dunia itu, tetapi jangan juga lupa untuk melakukan sesuatu di rumah yang telah engkau dibesarkan. Tuhan memberkati. Puji Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan, hidup kita senantiasa berproses dalam Tuhan, dan kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Amin. Untuk doa firman Tuhan, dengan hormat, kami minta kepada Bapak Pastor Wikanto berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan Allah Bapa yang di surga yang pagi hari ini memberkati kami dalam acara judisium. Untuk itu kami juga bersyukur firman Tuhan yang sudah kami dengar tentu menjadi rema dalam kehidupan kami, bahwa kami bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan waktu selanjutnya, acara selanjutnya ke dalam tangan Tuhan, sehingga semua boleh berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada gangguan apapun oleh karena Tuhan yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua Yayasan, yaitu oleh Bapak Sesar Petrus Hasibuan, dengan hormat kami. Kita berikan. Yang terhormat Bapak Pembina Yayasan Sentosa ASI, Pak Pastor, sang pendiri, Pak Ketua, dan jajaran sesti. Terima kasih untuk waktunya yang diberikan, supaya saya duluan yang kasih kata sambutan, soalnya masih banyak kerjaan saya yang lain. Jadi seingat saya, angkatan kalian itu 2019 ya? Berarti kalian pra-Covid ya? Pasukan pra-Covid. Sekolah sebentar langsung dipulangkan. Ya betul ya? Jadi memang agak sedikit berbeda sama mahasiswa-mahasiswa yang lain yang full hampir 4 tahun lah di Condet ya. Kurang lebih kalian di Condet mungkin cuma 2 tahun atau 2,5 ya, kurang lebih ya, 2 tahun atau 2,5 lah, kurang lebih hilang setahun ya. Setahun di rumah tuh. Iya benar. Betul ya, kuliah dari rumah kan. Makanya saya nggak banyak ingat. Biasanya saya hafal muka-mukanya hampir semua mahasiswa tiap semester, tiap tahun itu setiap angkatan saya hafal mukanya. Ini saya nggak banyak ingat, yang saya ingat cuma beberapa aja. Paling yang nakal-nakal saya ingat, yang pernah kena tegur saya ingat, yang pernah kena hukum saya ingat, itu kan contoh sama. Yang dapat hadiah enggak juga. Yang apa? Yang pernah apa itu pakai baju SD ya? Kamu ya? Sama sih. Iya kan? Ya drama ya. Nah, kamu saya ingat gitu ya. Terus yang di Duri mana tuh? Nah, kamu saya ingat. Gak banyak yang saya ingat, sorry ya, maaf bukannya saya sombong atau gimana.
karena memang nggak terlalu lama kalian saya sering lihat gitu ya, dan kemudian di tahun itu pun saya banyak pergi di luar kota. Namun ada satu orang yang saya ingat di angkatan kalian, tapi tidak ada hari ini. Suma ya? Ah, itu saya ingat. Bukan? Ada tiga. Oh, itu ada tingkat. Oh, tidak ikut wisuda ini? Ikutnya wisuda empat. Tapi itu cuma beda 6 bulan ya? Satu tahun. Saya pikir bareng sama kau ya? Enggak ya? Itu Kevin. Oh, itu Kevin. Yang rambut kuning siapa waktu itu pas datang? Tumpah. Ah, kamu. Saya ingat nih orang. Gila. Rambut kuning. Habis COVID. Iya. Saya bilang, kamu sini dulu kamu. Kamu ini mau jadi rockstar atau mau jadi hamba Tuhan? Betul ya? Ingat nggak? Apa yang kamu lakukan? Langsung botakin rambut kan? Langsung kamu botakin atau warnain? Warnain. Jadi dia datang rambutnya kuning. Saya bilang ini anak main layangan di mana? Rockstar di mana? Ini mahasiswa. Apa ini sesti terima orang rambut kuning begini? Gitu saya bingung. Iya ini nih. Pokoknya saya ingat ada satu yang rambutnya kuning. Gitu. Saya agak kebalik antara Suma atau dia gitu. Iya ternyata. Untung kamu ngaku ya. Ya. Jadi untuk angkatan ke-21 yang akan wisuda, ada yang STH toh, berapa orang? Coba angkat tangan. Sarjana teologi ya. Dan yang sarjana pendidikan agama Kristen. Yang S2 nggak ada di sini ya. Nah, memang suatu tantangan selanjutnya masuk kepada dunia di mana kalian menjadi orang-orang yang bergelar sarjana dan ada buntutnya. Ya. Bergelar sarjana, tidak hanya sarjana artinya berpendidikan, tapi juga ada buntutnya. Yang satu buntutnya teologi, yang satunya pendidikan agama Kristen. Udah pendidikan, ada agamanya, Kristen pula. Ribet banget nih. Udah sarjana berpendidikan dan itu juga pendidikan agama Kristen. Nah, artinya hidup kalian harus 100% jadi contoh. Bayangin, nggak mudah. Kuliahnya capek, belajar terus, dikasih tugas, mesti nyari uang buat bayar, ya, sidang disuruh bolak-balik perbaiki, lulus jadi sarjana, beban. Ingat, jangan berpikir. Selalu saya bilang, selepas daripada keluar dari tempat ini, ekspektasi itu harus dijaga. Jangan kalian berekspektasi karena kalian sarjana, terus kalian akan dianggap istimewa. Kalian akan diperlakukan khusus. Kalian akan diperlakukan berbeda. Kalian akan diberikan tempat paling depan. No, belum tentu. Bisa saja kalian tidak dianggap, tidak diterima, tidak disukai, dan bahkan kalau katanya di dunia kerja tidak laku. Bisa saja ya. Itu suatu hal yang selanjutnya, itu next mental. Di sini mah nggak ada apa-apanya lah. Ketemu saya dimarahin mah kecil, suruh lari mah kecil lah, suruh pusat di sama ya, pusat berarti ya. Belum pernah ada yang proses Tumpah. saya. Tumpah. Hah? Tumpah. Mana orangnya? Nggak ada. Oh, tapi angkatan kalian? Iya. Kalian aja hafal ya, ada yang pernah disuruh pusat ya? Nggak tahu mas. Ya, Pak itu nggak lulus. Tertunda. Maka lulus. Ya. Jadi persiapkan diri, persiapkan hati, minta Tuhan pimpin apa yang Tuhan mau pada kehidupan kalian, dan benar-benar serahkan hidup kalian sama Tuhan. Tapi yang saya pesankan yaitu don't expect too much. Ya. Karena tidak semua yang kalian pikirkan dan kalian inginkan juga akan terwujud. Bisa terwujud, bisa tidak, bisa terwujud dengan kerja keras, bisa terwujud dengan mudah,
tergantung Tuhan mau atur apa untuk kalian. Mau dibentuk jadi apa? Jadi emas, mau jadi berlian, atau mau jadi apa? Yang penting satu tahap sudah kalian lewati, pendidikan sudah kalian lewati, kalian sudah mengerti bagaimana menjadi sarjana teologi harus apa, jadi sarjana pendidikan agama Kristen harus apa. Ingat selalu kepada tujuan awal masuk STT IKSM. Oh, ada yang mau jadi guru saya Pak, saya mau jadi kepala sekolah. Kalau nggak salah ada yang ngomong, siapa ya? Saya mau jadi kepala sekolah. Siapa ya? Nggak ada di sini ya? Nggak ada yang di sini. Saya pernah nanya waktu itu sama siapa ya? Ada yang, saya ada pernah nanya, kamu kalau lulus sarjana mau jadi apa? Oh, saya mau tinggal di mau melayani di pedalaman. Sedangkan dia nggak pernah pergi keluar kota. Mau melayani di pedalaman, sedangkan dia orang Jakarta. Di mana Jakarta air tinggal ya ambil, di pedalaman air mungkin Anda harus jalan 10 kilo hanya untuk mandi ya, dan lain-lain, tidak ada lampu dan lain-lain. Ingat dulu kalian pas pertama kali masuk STT atau hanya mau datang ke Jakarta jadi sarjana, hati dikoreksi dulu apa yang menjadi niat dan hati kalian untuk menjadi sarjana pendidikan agama Kristen. Apa hanya untuk kerja? Karena disuruh orang tua, bantulah mumpung beasiswa. Kalian udah jadi ini sekarang. Ya jangan juga mempermalukan lambang yang ada di pinggir kalian itu. Ya. Apa tuh lambangnya? STT IKSM Santosasi kan? Jangan juga ada yang jadi begal ya. Nanti susah nyari kerjaan, nggak punya uang bayar kos, udahlah jadi begal aja terus masuk di koran. Ada lagi logonya di itunya kan, di motornya misalnya kan, STT kan wah, kacau. Jadi ya jalanilah kehidupan dengan baik, ya muliakanlah nama Tuhan dalam segala apa yang kalian lakukan, apa yang dapat kalian perbuat, dan di mana kalian berada. Tuhan Yesus memberkati. Selamat. Tuhan, terima kasih Pak Cesar yang sudah memberikan sambutan untuk kita semuanya. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars STT IKSM Santosasi. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama bangkit berdiri. Hiduplah Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi panutan
kita akan menyanyikan Mars STT IKSM Santosa Asih. Marilah pemuda-pemudi, siapkan diri kabarkan Injil, kurus kuat kasih dalam Kristus, sayani sesamamu, bersaksi. Jangan takut, Tuhan telah janji, kuasanya selalu menyertai, hingga sampai ujung bumi, segera melayani, bersaksi. Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih membentuk hamba-hamba Tuhan, kudus kuat kasih dalam Kristus. Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa Asih membentuk hamba-hamba Tuhan, kudus kuat kasih dalam Kristus, melakukan amanat agung. Bapak Ibu, silakan. Selanjutnya, pembacaan surat keputusan oleh Wakil 1 tentang yudisium yang akan dibacakan oleh Ibu Esther Andi juga. Shalom. Shalom. Kami hormati Bapak Pendiri STT IKSM Santosa Asih, Bapak Ketua Yayasan Santosa Asih, Bapak Ketua STT IKSM Santosa Asih, beserta dengan jajarannya. Pada siang hari ini adalah hari yang berbahagia karena kita akan mengumumkan, memproklamirkan untuk lulusan program studi sarjana tahun akademik 2022-2023 dengan melewati berbagai macam pertimbangan dan dari berbagai sisi kehidupan, maka akan ditetapkan untuk lulusan tahun akademik ini. Oleh karena itu, izinkanlah saya membacakan surat keputusan Wakil Ketua 1 nomor 10.01 garing STT IKSM strip SA garing 1 garing 8 Romawi garing 2023 tentang yudisium mahasiswa program studi sarjana. Wakil Ketua 1 STT IKSM Santosa Asih menimbang A. Berdasarkan hasil evaluasi belajar terhadap mahasiswa program studi sarjana pada tahun akademik 2022-2023 terdapat sejumlah mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan kelulusan pada program sarjana atau S1 sehingga dapat ditetapkan kelulusannya. B. Bahwa sehubungan dengan butir A di atas perlu menetapkan keputusan Wakil Ketua 1 tentang penetapan kelulusan mahasiswa program studi sarjana pada yudisium tahun akademik 2022-2023. Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4
tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi dan pengelolaan perguruan tinggi. 3. Keputusan Kemendiknas nomor 232/U/2000 tentang pedoman penyusunan kurikulum pendidikan tinggi dan penilaian hasil belajar mahasiswa. 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 44 tahun 2015 tentang standar nasional pendidikan tinggi. 5. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 57/M/KPT/2019 tentang nama program studi pada pendidikan perguruan tinggi. 6. Surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa AC nomor 111/STT/IKSM/02/8/2023 tentang pedoman akademik STT IKSM Santosa AC. Memperhatikan Rencana Strategi Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa AC tahun 2020-2024 dan hasil evaluasi belajar mahasiswa dari setiap program studi sarjana Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa AC di Jakarta. Memutuskan menetapkan keputusan Wakil Ketua 1 Sekolah Tinggi Teologi IKSM Santosa AC tentang yudisium program studi sarjana pada tahun akademik 2022/2023. Pertama, menetapkan program studi sarjana sebagaimana tercantum dalam laporan keputusan ini lulus pada yudisium tahun akademik 2022-2023. 2. Mahasiswa yang ditetapkan lulus dari program studi sarjana berhak menyandang gelar akademik sebagai berikut. Mahasiswa dari program studi teologi berhak menyandang gelar sarjana teologi atau STH. Sedangkan mahasiswa yang lulus dari program studi pendidikan agama Kristen berhak menyandang gelar akademik sarjana pendidikan atau SPD. Ketiga, keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2023. Wakil Ketua 1 Estelina Andi Juniva MP3. Tembusan kepada Ketua dan Ketua Program Studi. Baik, kepada mahasiswa yang akan dinyatakan lulus, kami persilakan untuk berdiri. Mohon Bapak Ketua untuk menetapkan kelulusan mereka. Atas nama pimpinan STT IKSM Santosa AC, dengan ini menyatakan untuk saudara-saudara yang program sarjana pendidikan agama Kristen dan sarjana teologi dinyatakan resmi lulus dan berhak untuk memakai gelar tersebut. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Untuk nama-nama yang akan saya sebutkan, silakan maju ke depan menerima serempang dari Bapak Ketua. Kemudian kalian setelah dapat serempang tetap berdiri di depan, ya, berputar. Jadi dari sana, ya. Daftar mahasiswa yang lulus program studi sarjana teologi. 1. NIM 2019011068 Nur Aini Warung dengan IPK 2019011069 Destin Ade Pintawaru dengan IPK 3.35.
Tiga, 2019011070 Dayati Telembanua dengan IPK 3.29. 4, 2019011071 Warni Kasih Halawa dengan IPK 3.16. 5, 2019011072 Sri Juliana Sibua dengan IPK 3.49. 6, 2019011073 Trisuci Waningsih Halawa dengan IPK 3.26. 7, 2019011074 Mei Harap Sega dengan IPK 3.25. 8, 2019011077 Cornelius Waru dengan IPK 3.44. 2019011078 Ruga Diva Puja dengan IPK 3.14. 10, 2019011079 Priyami Halawa dengan IPK 3.02. 11, 2019011080 Desa Madia dengan IPK 3.25. 12, 2019011083 Ebenezer Ardiansa Putra Siombe dengan IPK 3.52. 13, 2019011084 Beatrice Ira Melpuliani Saragi dengan indeks prestasi 3.30. 2019011085 Newel dengan IPK 3.35. 'Daftar mahasiswa yang lulus program studi sarjana pendidikan agama Kristen. 1, 201902-107 Yeti Dembi Tamat dengan IPK 3.19. 201902-109 Anggreni Tamu Aku dengan IPK 3.32. 3, 201902-110 Kesi Rina Manik dengan IPK 3.25. 4, 201902-111 Yusme Victory Gea dengan IPK 3.43. 5, 201902-0112 Amelia Deborah Manik
IPK 3.30. Nah, 201902 113 Lydia Muaya dengan IPK 3.64. 201902 Mona Lisa Pratiwi Putar-Putar IPK 3.40. 201902 Junita Asokai dengan IPK 3.08. 201902 Jerniati Hulu dengan IPK 3.23. 201902 Ice Cecilia dengan IPK 3.09. 201902 Asma Ranggea dengan IPK 3.46. 201902 Tolisman Waru dengan IPK 3.23. 201902 Idaman Agus Waru dengan IPK 3.28. 201902 Fernandez Lenmo dengan IPK 3.14. 201902 Parling Waru dengan IPK 3.28. 201902 Sastra Elvan Waru dengan IPK 3.49. 201902 Yani Manuro dengan IPK 3.60. 201902 Roma Alicia Purba dengan IPK 3.38. 201902 Merilina Laya dengan IPK 3.12. 'Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 03 Agustus 2023. Para lulusan geser ke sini, ya, menghadap ke depan. Kita akan berdoa untuk kalian. Silakan kalian berlutut. Bapak Ibu dosen, Bapak pendiri, dan kita semua yang ada di sini, mari kita akan mendoakan mereka, menyerahkan mereka kepada Tuhan. Mohon kesediaan Bapak pendiri untuk mendoakan mereka.
Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kepada saudara-saudara yang sudah dinyatakan mengikuti judisium hari ini, baik jurusan pendidikan agama Kristen maupun teologi, akan semua yang saudara-saudara terima di perguruan tinggi ini membangun diri saudara sebagai hamba Tuhan yang menurut logo dan tema pendidikan kita, tinggi iman, tinggi ilmu, dan tinggi pengabdian, yang didasarkan kepada tema yang tersirat dalam KSM adalah orang yang percaya yang dikuduskan Tuhan, orang yang percaya yang diberikan kasih karunia kekuatan Tuhan, orang yang percaya dengan cinta kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa yang mau kita harapkan, apa yang akan kita tuju, dan kemanakah kita akan langkah. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Abba Bapa Tuhan Jehovah, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Alfa dan Omega, Tuhan semesta alam, penguasa kehidupan, penguasa segala roh. Kepadamu kami menunjukkan hati, pikiran, akal budi, kekuatan, bahwa kami percaya bahwa Yesus Kristus telah mengutus Holy Spirit ke dalam dunia untuk menyertai, menolong, memimpin hidup kami dengan landasan kasih Tuhan. Kami saling mengasihi, dan oleh kekuatan Tuhan memberikan iman, pengharapan, dan kasih kepada kami sekalian, dan hati kami tertuju kepada mereka yang sudah judisium hari ini. Tuhan pengasih dan penyayang, Tuhan panjang sabar dan besar kasih setiamu. Kami serahkanlah mereka semua yang sudah membaktikan diri dan menyatakan judisium hari ini, menerima anugerah dan kasih karunia Tuhan kepada mereka melalui KSM. Mereka tamat sarjana pendidikan agama Kristen, mereka tamat pendidikan teologi. Apa yang telah dinyatakan pada hari ini melalui SK IKSM dan menerima penerimaan mereka, siapkan diri untuk wisuda pada tanggal 5.
Bapa surgawi, penguasa kehidupan, penguasa segala roh. Berdasarkan firman kehidupan yang Tuhan ajarkan oleh firman dari Yesus Kristus, mereka dari hari ini sampai wisuda beberapa hari lagi, Tuhan persiapkanlah mereka, tuntun mereka satu persatu. Sebab sebentar lagi mereka akan menyatakan misi mereka. Melayani dan mengasihi Tuhan dan sesama. Kami bersyukur kepada Tuhan. Sampai detik ini Tuhan memelihara dan memberkati, menolong, membuka jalan bagi mereka. Sampai satu janji kelak mereka menerima wisuda kelulusan itu. Terpuji namamu Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh pernyataan roh Holy Spirit kepada kami hari ini, taruhkan mereka dalam pimpinan tuntunan Tuhan nama Yesus Kristus. Haleluya, kita semua berkata amin. Ya 3,60 belum lagi itu Terima
Halo, ambil kursi yang di belakang bisa berdiri di atas kursi. Ya. Yang kecil-kecil tapi yang kecil-kecil. Dia masuk supaya tidak terlalu berat. Mau foto? Yang ini ya. Amin. Ganti Pak Sari. Di atas. Sana. Pojok, paling pojok. Itu kok kosong dilihat. Ini kepala itu nanti saya sampai lagi dipanggil Pak. Sorry. Ini agak merapat lagi, jadi agak miring. Ini terlalu panjang. Kamu untuk foto. Oke. Udah nanti untuk apa yang Ketinggalan HP-nya. Lihat kamera. Hitung ya. Bentar, oke. 1, 2, 3. Kok nggak ada cahayanya? Oke lagi, mau pakai bridge. Itulah. Pakai mau Sudah bridge nih lihat. Yang penting bagus aja. Kami nggak kaget kalau pakai flash ya. masuk kayak nggak sakit masuk. Oke, siap. Siap. 1, 2, 3. Oh, keterangan. Lagi. Keterangan. Tutup aja. Tutup aja kameranya. 1, 2, 3. Ya. Kamu masuk. 1, 2, 3. Oke. Ini Kak. 1, 2, 3. Oke. Berasa. 1, 2, 3.
3. Oke, lagi 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Kita pulang kak. Sudah bisa pulang. Kembali duduk di tempat. Ayo snack dulu, silakan minum. Nanti setelah itu kita masuk ke sini. Ini yang ditunggu. Snack. Di sisi kok yang mana? Snack.